मास्टर जी ने देखा कि छठी क्लास का एक बच्चा 10वीं जॉय को मत बोलना। Yo, welcome back, is back, pecinta susu tanpa kemasan. Gimana kabarnya? Sehat? Wifi tetangga aman? Kali ini saya akan merangkum film berjudul Three Idiot yang menceritakan seorang mahasiswa jenius yang mempunyai 300 hak cipta lebih. Bagaimana ceritanya? Langsung saja, ndak usah banyak cacicu. Ini dia, let's go! Awal cerita memperlihatkan seorang pria di dalam sebuah pesawat yang bernama Farhan yang sedang menerima panggilan dari seseorang. Saat pesawat akan lepas landas, tiba-tiba Farhan kesakitan dan pingsan sehingga penerbangan dibatalkan. Dan ternyata dia hanya berpura-pura sakit untuk membatalkan penerbangannya. Kemudian dia menelpon temannya yang bernama Raju bahwa dirinya mendapat kabar kalau sahabatnya yang menghilang tanpa kabar sedang bersama Catur. Akan tetapi sesampainya di sana mereka berdua tidak menemukan sahabatnya, melainkan Catur seorang diri. 3.5 million लिविंग रूम मेपल वुड फ्लोरिंग ये वही रम है ना जो तुम लोग यहाँ पीते. Catur merupakan teman kuliahnya dahulu. Dia menyuruh mereka berdua datang karena tepat di hari ini 10 tahun yang lalu dirinya berjanji akan lebih sukses dari mereka bertiga. Dan Catur mengatakan bahwa dirinya tahu di mana sahabatnya itu. Dan inilah kisah Three Idiot. Kisah dimulai dari seorang mahasiswa yang tidak mengikuti ospek dan kamarnya akan dikencingi selama 1 semester. Dia adalah Ranco. Saat kamarnya akan dikencingi, dia mengambil kabel listrik yang diikatkan ke sendok dan inilah yang terjadi. Oke, lanjut. Pada suatu hari memperlihatkan bapak-bapak yang ambisius, cerdas sekaligus menakutkan bagi para mahasiswa. Dia adalah Virus, rektor di universitas mereka. Suatu hari, Virus menceritakan kalau dirinya memiliki pena yang pertama digunakan oleh astronot, yang ia terima dari dosennya dan akan mewariskan kepada siapa saja mahasiswanya. Tetapi selama 30 tahun tidak menemukan mahasiswa yang layak, karena pena itu simbol dari kesuksesan. ये एस्ट्रोनॉट्स पेन है. This is a symbol of excellence. तो ये पेन उसे पास ऑन कर देना. Dan di sini Ranco bertanya, kenapa astronot tidak menggunakan pensil? Dan Virus tidak bisa menjawabnya. एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? Suatu hari saat Ranco berada di dalam sebuah kelas, dirinya disuruh menjelaskan pengertian dari mesin dan dia menjawab dengan singkat, padat, dan jelas, akan tetapi tidak bisa diterima oleh dosennya. Kemudian Catur menjelaskan dengan sangat rinci, alhasil dirinya kemudian dikeluarkan dari kelas. Saat hendak mengambil barangnya yang tertinggal, dirinya menjelaskan dengan sangat rinci dan sang dosen pun tidak mengerti bahwa sebenarnya yang dijelaskannya tadi hanyalah sebuah buku. Dan kejadian seperti itu hampir terjadi di setiap kelas. Morning sir. Singkat cerita, dirinya melihat temannya membuang sebuah drone karena tidak diterima oleh sang rektor. Setelah selesai diperbaiki, mereka bertiga hendak memberi kejutan untuk temannya. Namun, temannya sudah tewas. Oke, lanjut. Ranco menyalahkan Virus atas kematian temannya karena penyebabnya adalah tekanan mental sehingga temannya bunuh diri.
Karena tidak terima diajari Rancho, Virus menyuruhnya untuk mengajar di sebuah kelas. Seketika itu Rancho menyuruh Virus dan temannya mencari arti sebuah kata. Rancho menjelaskan bahwa mereka dituntut untuk berlomba tetapi tidak untuk mencari ilmu. Anjay. Dan kata itu hanya nama temannya, Farhan dan Raju. Virus yang tidak terima kemudian menyurati orang tua Farhan dan Raju agar anaknya tidak berteman dengan Rancho. Mengetahui hal itu, dirinya pergi ke rumah Farhan dan mendapati ternyata Farhan salah jurusan, yang seharusnya Farhan masuk jurusan fotografi. Dan saat pergi ke rumah Raju, kondisi keluarganya sangat memprihatinkan karena Raju satu-satunya harapan keluarganya. Singkat cerita, mereka yang kelaparan pergi ke sebuah acara pernikahan. Anjir, makan gratis. Dan di acara itu Rancho berkenal dengan seorang gadis yang cantik, seksi, montok, dan bohai. Excuse me. बार आपको अलग-अलग प्रोडक्ट्स के दाम बता-बता के पका देगा। हाँ। क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी फ्री एडवाइस देने वाला। मैं नहीं पूछूंगा, वो खुद बताएगा। Just. Dan ternyata gadis itu anaknya Virus. Dan ternyata mereka juga membawa amplop kosong. Atas kejadian itu, Raju diminta untuk pindah kamar dan tinggal bersama Catur. Catur merupakan anak yang licik. Di saat akan ujian, dia selalu menyelipkan majalah bokep agar temannya tidak bisa belajar. Suatu hari, Catur diminta untuk berpidato menggunakan bahasa asli. Karena hanya pandai menghafal, tanpa tahu artinya, Rancho mengganti semua kata-katanya. अतिथि विशेष शिक्षण मंत्री श्री आर डी इनसे सीखे कर पे बलात्कार किया धन स्तन के किसी छात्र में नहीं। Karena kejadian itu, Catur berjanji 10 tahun dari sekarang dirinya akan lebih sukses dari mereka bertiga. Singkat cerita, suatu malam Rancho bertemu dengan Pia dan tiba-tiba mendapat panggilan dari Ibu Raju kalau ayahnya sedang sekarat. एम्बुलेंस को 2 घंटे पहले फोन किया था। अजीब देश है हमारा। Raju yang tidak terima ayahnya diantar dengan naik motor menjadi marah. Namun saat mendengar dokter berkata jika telat 1 menit saja maka tidak akan tertolong, dan hatinya Raju mulai luluh. अच्छी है। हे Singkat cerita, nilai ujian diumumkan dan mereka di urutan terbawah. Mereka merasa kasihan dengan Rancho karena namanya tidak ada. Setelah mendengar Catur di urutan kedua, mereka menjadi penasaran. Ternyata Rancho di urutan pertama dan mereka menjadi bertambah sedih. Karena jika temanmu gagal, kamu akan sedih. Dan jika temanmu yang terbaik, kamu akan lebih sedih. Happy sir. Beralih ke masa sekarang, akhirnya mereka bertiga menemukan rumah Rancho. Saat mereka menyapanya, dia bukan Rancho yang dia kenal, alias salah orang. Akan tetapi saat melihat foto kelulusan, wajah Rancho berubah. Singkat cerita, alamat Rancho dari sekretaris Catur yang diberikan oleh Pusuk Wandu, seseorang yang mempunyai 400 hak cipta, dan Catur akan bekerja sama dengannya. Karena bingung, mereka kembali ke rumah itu. लेकिन साथ में तेरे पापा को भी लुढ़का के जाएंगे, समझे? क्या है? पापा को मेरे हवाले कर। पापा गंगा में नहीं, कतर में जाएंगे।
Singkat cerita, pria ini adalah Rancho yang asli dan temannya yang mereka cari adalah anak dari tukang kebunnya. Orang-orang desa memanggilnya Cote. Karena IQ-nya yang tinggi, Cote menggantikan Rancho untuk kuliah. Dan Rancho memberikan alamat di mana Cote berada. Kemudian Farhan menghubungi Pia yang ternyata akan melakukan acara pernikahan. Sesampainya di sana, Farhan membujuk Pia agar membatalkan pernikahan. Tetapi Pia menolaknya. Di saat acara akad nikah sedang berlangsung, ternyata Raju menyamar sebagai mempelai pria. Dan akhirnya Pia bersedia kawin lari. Flashback 10 tahun yang lalu. Virus mengintimidasi Farhan dan Raju kalau mereka tidak akan mendapat pekerjaan. Virus bertaruh dengan Rancho kalau temannya mendapat pekerjaan, dia akan memotong kumisnya. Pada suatu malam, Rancho menasihati temannya agar mereka percaya diri. Dan Raju berkata, bacot itu emang gampang, melakukannya yang susah. Mereka berdua menyuruh Rancho agar mengungkapkan perasaannya kepada Pia. Raju berjanji akan membuang jimatnya, sedangkan Farhan akan berbicara dengan ayahnya kalau dia tidak akan menjadi insinyur. से खूबसूरत 22 मिनट थे। मैं रणछोड़दास छाछड़। Karena kejadian malam itu, Raju terancam dikeluarkan dari kampusnya dan agar dirinya tidak dikeluarkan, Virus meminta Rancho sebagai gantinya. Karena dihadapkan pilihan yang sulit, jika di DO ayahnya akan mati, sedangkan yang menyelamatkan ayahnya adalah temannya sendiri. Maka Raju memilih untuk bunuh diri. Karena rasa kepeduliannya yang tinggi, Rancho bersama teman-temannya berusaha untuk membangunkan Raju dari komanya. Setelah beberapa bulan berlalu, Raju akhirnya tersadar dan seketika itu dirinya membuang semua cincin jimat dari Mbah Dukun. Tanpa sepengetahuan Farhan, Rancho juga mengirim surat lamaran dan Farhan akhirnya diterima sebagai asisten fotografer. Keesokan harinya, Farhan menemui orang tuanya untuk mengatakan bahwa dirinya salah jurusan dan ingin menjadi seorang fotografer. Sontak sang ayah menjadi kaget dan terngiang-ngiang, namun pada akhirnya sang ayah menjadi luluh. Di sisi lain, Raju sedang diinterview dan dia menceritakan kisahnya dari menggunakan cincin Mbah Dukun, mengencingi rumah Virus, lompat dari gedung, hingga berakhir di kursi roda. Karena kejujurannya, dia diterima kerja. Karena tidak terima kumisnya terpotong, Virus berniat membuat soal ujian sendiri untuk mereka. Mendengar hal itu, Pia mencuri kunci duplikat untuk Rancho agar mereka bisa menyalin soal ujian. Setelah berhasil dan diberikan kepada Raju, tetapi Raju memilih untuk membuangnya karena menjiplak itu tidak baik. Yang baik adalah mencontek. Tidak lama kemudian Virus datang dan mendapati salinan soal itu. Alhasil Rancho dikeluarkan seketika itu. Di saat hujan badai, Rancho yang hendak pergi bertemu dengan kakak Pia yang akan melahirkan. Karena terjebak banjir bandang, mau tidak mau Rancho melakukan persalinan darurat. Singkat cerita, bayi dalam kandungan tidak kunjung keluar. Pia mengatakan mereka membutuhkan alat bantu. Dengan sekali lihat bentuk dan fungsinya, Rancho mampu membuatnya dengan vacuum cleaner. Vacuum cleaner, sir. Vacuum cleaner. Yes, sir. Vacuum cleaner.
फरहान, ऑन कर। Setelah persalinan berhasil, ternyata sang bayi tidak menangis, yang berarti bayi itu wafat. Namun ketika Rancu mengucap kalimat ajaibnya, "All is well," bayi itu menendang. Di saat semua orang berbahagia, Rancu mengambil tasnya lalu pergi. Kemudian virus mengejarnya sambil menjawab pertanyaannya dahulu, kenapa astronot tidak menggunakan pensil? Karena kalau menggunakan pensil, jika ujungnya patah dan melayang, bisa merusak pesawat. Lalu virus memberikan pena kebanggaannya kepada Rancu. Singkat cerita, hari wisuda pun tiba dan itulah terakhir kalinya mereka melihat Rancu. Kembali ke masa sekarang, setelah sampai di alamat yang diberikan Rancu yang asli, mereka melihat tempat di mana terdapat mesin-mesin yang tidak pada umumnya. Di saat mereka sedang sibuk mencari keberadaan Cote, catur yang kencing sembarangan dijahili oleh dua orang bocah, yang mengakibatkan titiknya tersengat listrik. Oke, lanjut. Farhan yang bertanya kepada seseorang dibawa ke suatu tempat di mana selama 10 tahun Rancu alias Cote masih memperhatikan mereka, dan ternyata orang ini adalah anak yang sering bersama mereka. Singkat cerita, mereka pergi menuju ke tempat Rancu alias Cote dan kemudian catur datang untuk mengejeknya sekaligus mengambil pena pemberian dari virus. मेरे बेटे के पॉकेट मनी तुम्हारी सैलरी से ज्यादा Declaration of defeat. Unbelievable यार. दुनिया को बदलने चला था. ये तो वायरस का पेन है, तेरे पास कैसा? This is for winners. Namun di saat temannya bertanya siapa namanya sebenarnya, dia menjawab Busuk Wangdu, yang tidak lain tidak bukan adalah orang yang selama ini dicari catur dengan 400 hak ciptanya. तुर्का वांगड़ू है? यानी कि जापानीज तुझे ढूंढ. शादी के बाद अपना सरनेम नहीं चेंज नहीं मतलब तू धा फुनसुक वांगड़ू है. हाँ पापा हाँ. Lalu dirinya menelpon catur dan berkata bahwa dirinya tidak bisa menandatangani kontrak kalau pena dari virus dibawanya. वो जो तेरे हाथ में वायरस की पेन. Totally floored me. Good one. Wangru? हाँ बोल चतुर. Mr. Wangdu. Tamat, ending yang mentititkan.